dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Boleh tolong Will, mic-nya Will, kekencangan Will. Cek. Shalom, shalom adik-adik, Rock Junior. Rock Junior. Yel-yelnya apa kemarin Rock Junior? Nah itu dia ya. Oke, shalom semuanya. Saya mau ajak untuk kita sama-sama buka di Mazmur 84 ayat 1, 2, dan 10. Izinkan saya memberikan pendahuluan, izinkan saya memberikan fondasi, memberikan dasar untuk kenapa kita semua harus ada di tempat ini. Boleh menari isi di sebelah kiri, masih kosong? Ya, Fiona boleh pindah semua. Ya nyebrang aja gak apa-apa. Izinkan saya memberikan dasar, kayak nyebrangnya bisa mepet sana kali ya. Gak apa-apa juga sih. Oke. Tapi saya takut ditabrak sama adik-adik ya. Oke. Izinkan saya memberikan dasar, memberikan alasan. Kenapa kita semua harus kumpul di tempat ini. Mulai dari yang paling kecil sampai yang ada yang dewasa juga berkumpul di tempat ini. Saudara kita semua ini berdiri untuk setiap generasi demi generasi. Amin. Mazmur 84 ayat 1, 2, dan 10. Oke, boleh dengarkan saya sebentar. Di tengah semua apapun yang saudara lakukan, oke dengarkan dulu ya. Mazmur 84 ayat 1, 2, sampai 10. Oke, PowerPoint-nya ada. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, saya mau share tentang namanya ada satu kelompok, satu suku namanya Bani Korah. Oke ya, bisa tolong dengarkan saya, tenang. Saudara, kata Korah itu artinya botak. Teman-teman bisa bayangkan kalau punya namanya botak. Maka kira-kira teman-teman akan dibully atau enggak? Saya dulu punya teman sekolah yang kami juluki Bogunpi. Bogunpi itu singkatan dari botak, gundul, pitak, saudara. Dan itu pasti gak enak buat seorang yang diberi julukan Bogunpi. Tetapi ada sebuah suku yang namanya adalah Korah. Yang artinya botak atau beku. Oke. Dia buat lagu cukup banyak, ada 5-7 lagu yang di Mazmur ditulis. Dan semua menceritakan tentang Mazmur yang ditulis oleh sebuah suku, sebuah keturunan yang namanya keturunan Korah. Korah ini menyanyikan sebuah lagu, pelataran-pelataranmu jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat-tempat orang fasik. Atau bahkan 1000 hari di dunia, 1000 hari di tempat yang aku suka. Saudara, siapa itu Korah? Saya mau ajak selagi sore, nanti kita doa sampai jam 5 pagi. Saya berharap saudara semua kuat sampai akhir, tapi berhubung ini masih sore, saya mau ajak untuk kita belajar sejarah dikit. Siapa itu Bani Korah? Saya mau ajak kita sama-sama buka di kitab Keluaran 6 ayat 18, 20 sampai 21. Boleh saya minta minum kah? Oke. Siapa ini Korah? Korah ini adalah saudara dari Musa. Seperti saudara mengenal, saya ini punya saudara namanya Kobevis. Nanti datang jam 11 malam, jam 10 malam. Korah ini adalah saudara kandung dari Musa. Maka pada waktu Musa memimpin bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun. Mau membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Kembali kepada rumah mereka masing-masing, kepada tanah mereka masing-masing. Tanah Abraham, Ishak dan Yakub. Korah ini berkata kepada Abram di Bilangan 16 ayat 1-3. Mereka ini Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi, atau bisa dikatakan dia adalah saudara atau anak dari kakeknya Musa. Dia berkata, dia ngajak Datan, dia ngajak Abiram, dia mengajak orang-orang untuk memberontak kepada Musa.
Dia mengajak 250 orang pemimpin-pemimpin untuk berhadapan dengan Musa. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta cuma satu. Musa, kenapa kamu harus meninggikan diri di antara saudara-saudaramu yang lain? Kita ini sesama orang Lewi, kakek kita sama, kenapa pemimpinnya kamu? Kamu ini anak paling kecil, kamu punya kakak namanya Miriam, kamu punya kakak namanya Harun. Kenapa harus yang paling kecil hari itu adalah Musa, harus kamu yang memimpin kita semua yang sebanyak 2 juta orang di tempat ini. Dan hari itu terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Dan singkat cerita mereka ini berdebat, ayat yang ke-9 Musa berkata, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Tuhan untuk kamu melakukan pekerjaan di kemah suci. Jadi seharusnya Korah ini kerjanya di dalam bait Allah. Bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan tabut Tuhan. Tapi hari itu mereka lihatlah Musa, kamu ini enggak lebih baik kok dari kita. Kamu ini sama-sama manusia kok. Bahkan Musa itu tercoreng karena dia mengambil perempuan asing menjadi istrinya. Jadi sebenarnya semua orang bisa melihat, 1 juta orang bisa melihat Musa, sebenarnya kamu ini sama manusianya seperti kami semua di tempat ini. Adik-adik semua boleh lihat kepada saya. Kenapa harus kamu yang memimpin bangsa Israel? Kamu berkata kamu ketemu Tuhan, saya ketemu Tuhan kok. Saya ketemu tabut, saya setiap tahun harus meresikokan diri masuk ke dalam tabut bawa ukupan. Dan kalau saya didapati tidak kudus, bahkan menurut Talmud, menurut sejarah, kalau dia berpikir yang salah aja, dia akan mati seketika itu juga. Apa bedanya saya dan kamu? Kamu ketemu Tuhan, saya ketemu Tuhan. Kamu orang Lewi, saya orang Lewi. Kakek kita sama. Kamu pemimpin, saya juga pemimpin. Tapi singkat cerita hari itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakan kepada umat itu, ayat yang ke-23 sampai 40. Saya baca loncat-loncat. Pergilah dari sekeliling kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Korah, Datan dan Abiram. Berkatalah kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik. Janganlah kamu kena apapun yang kepunyaan mereka. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu. Jadi teman-teman bisa bayangin, Korah berdiri di sini. Semua bangsa Israel mengelilingi mereka. Kira-kira Korah, Datan dan Abiram mungkin kira-kira sekitar 300 sampai 400 orang. Mereka berkumpul di tengah dengan 2 juta orang Israel mengelilingi menjadi lingkaran besar di antara mereka. Semua kemah, semua tempat tinggal dari Korah, Datan dan Abiram dikumpulkan di tengah. Dan semua bangsa Israel berkeliling di sekeliling mereka. Dan lalu Musa berkata, kalau teman-teman baca satu perikop, teman-teman akan baca Musa berkata seperti ini. Kalau sampai Korah, Datan dan Abiram tidak dihukum Tuhan, berarti saya yang salah. Memang selayaknya mereka jadi pemimpin. Tapi hari itu seketika itu di Alkitab ditulis, baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu. Maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka, Korah, Datan dan Abiram. Bumi membuka mulutnya, menelan mereka semua, seisi rumah mereka dengan semua harta milik mereka. Dan itu menjadi suatu peringatan, itu panjang. Ada api keluar, ada beberapa orang marah, ikut dimakan juga. Dan di Alkitab ditulis suatu peringatan supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Sejak hari itu ada suatu peraturan baru. Di mana yang boleh membawa ukupan di hadapan Tuhan. Cuman keturunan Harun, bukan lagi keturunan Lewi. Balik lagi ke saya. Hari itu Korah adalah seorang imam Tuhan. Tapi karena sebuah kesalahan, maka keturunan Korah tidak lagi boleh mempersembahkan korban. Bilangan 26 ayat 10 sampai 11. Di Alkitab ditulis, tetapi bumi membuka mulutnya, menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika dengan ke-250 orang itu dimakan api, orang-orang yang di luar. Tetapi anak-anak Korah mati atau enggak? Enggak. Ternyata di hari di mana hari itu suruh pilih antara ikut Korah atau ikut Musa, anak kandung dari keluarga Korah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan dan tidak mengikuti ayahnya sendiri.
Dan dia mengambil satu langkah dan dia berdiri keluar dari kumpulan ayahnya sendiri. Maka dari itulah sebuah mazmur dinaikkan oleh Bani Korah. Anak-anaknya ini masih hidup. Saudara bisa bayangkan anak-anak pemberontak, anak-anak yang dipanggil botak tadi. Menaikkan sebuah mazmur, naikkan sebuah doa yang berkata Tuhan jauh lebih baik satu hari di pelataran. Kenapa dia di pelataran? Karena dia tidak boleh lagi masuk. Nah, adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Saya ini tidak ingin khotbah tentang yang lain. Tapi pada saat saya menyiapkan, hari ini kita doa 12 jam, 24 jam kalau sama yang online. Dan hari ini kita akan sama-sama ujian nasional buat semua yang rock. Ada rock junior, ada rumah rock Kris, ada rumah roh Kris, ada rock bed kasih dan lain sebagainya. Kita akan ujian nasional hari ini. Yaitu seberapa kita ini sama-sama punya level yang sama, level kedalaman yang sama, level keintiman yang sama, level stamina ilahi yang sama. Tapi buat setiap saudara yang lain, yang STT, yang jemaat semua di tempat ini. Saudara, saya ini dalam beberapa hari terakhir, saya ketemu dengan sekian banyak orang. Mulai dari donatur, sampai anak STT, sampai anak rock. Saya coba ngobrol dengan setiap mereka dan saya ini galau dan saya berkata, Kak, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Kalau para pemimpin saja yang dikatakan punya akar, yang dikatakan punya fondasi, bisa menjadi Lot, bisa menjadi Mephiboset. Bisa menjadi orang-orang yang berkhianat, ada generasi Korah yang sudah sekian lama menghadap Tuhan, ujungnya mati ditelan bumi. Terus kita itu siapa bisa mempertahankan diri kita sendiri? Saya itu coba doa dan saya itu bilang gini, Tuhan, kalau Bani Korah yang ketemu Tuhan face to face bisa kehilangan akar dan fondasi. Apalagi kita semua yang ada di tempat ini. Saya rasa gak banyak di tempat ini saudara yang pernah face to face melihat Tuhan, betul? Anak-anak STT, betul? Anak-anak rock junior apalagi, betul? Tapi hari ini ada orang yang bernama Korah, dia setia gak setahun 2 tahun, menurut sejarah dia setia sekian puluh tahun ikut Musa. Bahkan dari Musa menurunkan 10 tulah di Mesir, Korah itu sudah menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Korah itu bukan orang ece-ece. Korah itu bukan anak kemarin sore. Korah itu pemimpin yang sudah ikut Musa, diangkat jadi pemimpin dari zaman Mesir. Dia keliling di padang gurun, tahu semua ceritanya kan. Itu Korah sudah memimpin 2 juta orang Israel. Salah satu menteri mungkin kalau sekarang. Saya ini ketemu dengan beberapa orang, ya teman-teman yang di Mahanaim lebih ngerti lagi. Berapa banyak orang-orang yang kita kenal, bahkan dulunya adalah role model saya dalam mengejar Tuhan. Bahkan dulunya adalah orang-orang yang mengenalkan saya tentang Tuhan. Bahkan dulunya adalah orang-orang yang mengajarkan, Jos kamu harus punya akar, Jos kamu harus punya fondasi, Jos kamu harus cari Tuhan, Jos kamu harus cari pembawa lawatan, bla bla bla. Mereka inilah yang hari ini tidak ada bersama-sama dengan saya. Hari ini di tengah lawatan, hari ini di tengah kegerakan, mereka orang-orang yang berkata, aku memutuskan untuk kecewa sama Tuhan. Saudara, ada salah satu revivalist yang bernama Charles Templeton. Dia adalah seorang revivalist yang bahkan ada kanker katanya sebesar kelapa. Dia tumpangi tangan, ada listrik mengalir dan kankernya hilang seketika. Dan dia menulis sebuah buku yang berkata dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Teman-teman, kalau hari ini teman-teman cek hatimu, lalu apa yang bisa menjamin hidupmu? Saya bertemu dengan seorang anak STT, saya bertemu dengan beberapa anak rock. Saya ngobrol kira-kira untuk hal yang sama tentang gimana cara kita bisa berakar. Saya bertemu beberapa orang dan dia berkata, ya kok hari-hari ini aku juga sedang kehilangan iman.
Ya kok aku tahu dunia menawarku dengan sangat besar. Kemungkinan besar aku gak akan lagi lanjut di mana ini. Kok aku ditawarin kerja di luar kok. Kok aku ditawarin jadi sekretarisnya si A kok. Dan saya itu cuma berkata gini, Tuhan, gimana orang-orang itu bisa menjadi setia pada akhirnya. Saudara bisa memulai dengan roh. Belum tentu saudara mengakhiri dengan roh. Saya nggak berkata tentang full time hari ini. Saya berkata tentang engkau tahu panggilanmu dan engkau tetap ada di dalam Tuhan. Dan kemudian Tuhan tuh cuma berkata gini, itu semua sebuah pilihan. Mazmur 84 yang tadi ayat 1, 2, dan 10. Teman-teman bisa bayangin ini adalah lagu dari anaknya pemberontak. Ini lagu yang dinaikkan sekitar 600 tahun, enggak nyampe. 400 tahun kemudian, 500 tahun kemudian. Ini keturunan demi keturunan. Bani Korah ini tetap dicap pemberontak. Mereka tetap dianggap sebagai orang-orang berkhianat. Ada orang berkata sebenarnya nama asli mereka bukan Korah. Tapi mereka dijuluki si botak. Karena itu seperti, saudara ngerti ya kalau orang botak itu kan di tengahnya botak, kelilingnya ada rambut. Itu artinya apa? Mereka itu yang ditelan bumi. Kira-kira kenapa mereka dapat nama Korah? Kira-kira dari sana. Seperti kebotakan manusia yang di tengahnya botak ditelan bumi, sekelilingnya tetap berdiri. Kira-kira nama Korah muncul sedramatis itu. Teman-teman bisa bayangkan lahir menjadi anaknya si botak tadi. Dan kemanapun dia pergi semua orang akan berkata inilah keluarga pengkhianat. Inilah keluarga yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan sampai perjanjian baru teman-teman akan tetap bisa menemukan mereka disebut sebagai pemberontak-pemberontak. Korah. Dan mereka ini anak-anaknya. Dan hari itu Tuhan berkata gini. Itu sebuah pilihan. Kalian mau luka, itu pilihan. Saudara mau pahit, itu sebuah pilihan. Saudara mau memutuskan untuk mencabut akarmu, itu pilihan. Saudara mau memilih menjual dirimu, itu pilihan. Saya bertemu dengan satu orang pria, dia menjual dirinya juga kepada pria. Karena apa? Uang. Dia kenal kebenaran, dia kenal Tuhan. Tapi akarnya dan dia memilih untuk menjual akarnya. Hari ini saya mau ajak untuk kita sekali lagi sembah Tuhan. Saya gak tahu apakah coklat daun sudah ada. Sepertinya belum ya. Sepertinya belum, gak apa-apa. Saya mau ajak kita sembah Tuhan sama-sama. Kita mulai hari ini, kita akan doa 12 jam. Kita mulai selama 12 jam ke depan. Adik-adik, semua bapak ibu semua di tempat ini. Tidak ada satu orang pun bisa menjamin kalian tetap setia sampai akhir. Boleh semua lihat pada saya, bentar aja. Adik-adik semua, dengerin saya sebentar. Korah punya pilihan. Anak-anak Korah punya pilihan. Apakah dia ikut ditelan bumi? Apakah dia ikut tidak percaya? Apakah dia ikut pahit? Itu pilihan. Untuk menjadi keturunan Korah gak mudah. Tetapi sekian ratus tahun kemudian dia tetap menyanyikan Tuhan. Aku di pelataranmu itu jauh lebih baik. Pelataran loh. Teman-teman bisa bayangin ya. Pelataran itu balkon bawah. Anggaplah ini ruang Maha Kudus. Anggaplah ini ruang kudus. Pelataran itu di mana? Di bawah. Tempat sepatu itu mungkin masih ruang kudus. Tempat parkir itulah pelataran. Tapi Bani Korah, keturunan Korah 400 tahun kemudian mereka tetap berkata, di sini jauh lebih baik. Bukankah itu artinya mereka berakar? Mereka gak pentingin posisi, mereka gak pentingin gaji. Berakar itu bukan tentang di mana engkau berada. Berakar itu artinya engkau memilih tidak pernah menjual akarmu. Menjual akarmu dengan kepahitan, menjual akarmu dengan kesombongan, menjual akarmu dengan kemarahan. Dan kau taruh hidupmu, kalau memang tempatmu di altar, taruhlah di altar. Kalau tempatmu di pelataran, taruhlah dirimu di pelataran. Sembari kita semua dingin di tempat ini, ada orang-orang yang di pelataran yang bagi roti di bawah. Tapi kalau memang itu tempatmu, pilihlah di sana.
Bani Korah memilih, keturunan Korah memilih. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Tapi papa saya membuat saya di pelataran Pak. Tapi dosa membuat saya terbuang Pak. Yes. Tapi di pelataran jauh lebih baik kata Bani Korah. Dosa tidak bisa memisahkan akar-akarmu dengan Tuhan. Dosa tidak bisa memisahkan antara engkau dengan Tuhan. Yang bisa memisahkan antara engkau dengan Tuhan adalah siapa? Dirimu sendiri. Siapa yang bisa mencabut untuk akhirnya kau keluar? Dirimu sendiri. Kepahitan, badai, persoalan bisa bertiup dan menurut saya selalu bertiup. Di Alkitab ditulis tentang perumpamaan, ada orang yang membangun rumah di atas batu, ada orang menaruh rumah di atas pasir. Saudara pernah dengar ceritanya? Saya mau tanya yang kena badai, cuman yang pasir atau yang batu juga kena? Yang batu juga kena kok. Dua-duanya kena. Tapi itulah sebuah pilihan. Apakah engkau mau bangun di fondasi yang teguh, atau engkau mau taruh di fondasi yang rapuh? Mari pejamkan matamu sebentar.